Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nadira Nabila dengan NIM 211-85115. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Diplomasi Ekonomi Jepang dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Impor Produk Laut oleh Tiongkok. Yang dilatar belakangi dengan Jepang pertama kali mengumumkan keputusan pembuangan limbah nuklir Fukushima pada tahun 2021 dan pembuangan limbah nuklir ini akan dilaksanakan pada tahun 2022. Hal ini alasan Jepang membuang limbah nuklir ini karena tangki-tangki untuk menampung limbah nuklir tersebut telah penuh dan harus dibuang. Tindakan Jepang ini memicu kemarahan Tiongkok dan menganggap Jepang telah bertindak egois serta mengesampingkan keamanan ekosistem laut. Sebagai bentuk penolakan tegas Tiongkok terhadap pembuangan limbah nuklir ini, Tiongkok mengeluarkan sebuah kebijakan larangan impor produk laut milik Jepang pada tahun 2023. Hal ini memberikan pukulan besar pada perdagangan produk laut Jepang karena sejak tahun 2022, Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor produk laut utama bagi Jepang. Oleh sebab itu, Jepang perlu mendepankan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan hambatan perdagangan ekonomi dengan Tiongkok ini. Selanjutnya itu, dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah larangan ini memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Jepang, mengingat Tiongkok merupakan pasar utama ekspor produk lautnya. Oleh karena itu, Jepang perlu menetapkan strategi diplomasi untuk mengatasi dampak dari kebijakan ini dan memulihkan hubungan dagang bilateral dengan Tiongkok. Selanjutnya itu, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang terhadap kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok, dan tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang dalam menyelesaikan permasalahan larangan impor produk laut oleh Tiongkok akibat pembuangan limbah nuklir yang dilakukan oleh Jepang. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara akademis, penelitian ini berguna untuk menambah referensi bagi mahasiswa hubungan internasional dalam ruang lingkup kajian ekonomi politik global. Selanjutnya itu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk memberikan kontribusi pada disiplin ilmu hubungan internasional, khususnya pada kajian ekonomi politik global yang berkaitan dengan strategi diplomasi ekonomi, khususnya Jepang itu sendiri. Dan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 5 artikel jurnal. Yang pertama yaitu diplomasi ekonomi Indonesia dalam meningkatkan ekspor produk tekstil ke Australia melalui IACPA pada tahun 2020 sampai 2023 yang ditulis oleh Syifa Humaira Amani dan Syahrul Sahlam. Yang kedua itu diplomasi ekonomi Tiongkok ke arah Saudi dalam sektor energi pada tahun 2020 sampai 2023 ditulis oleh Kemala Aulia Rahma, Suwartisari, dan Jusmali Oktaviani. Yang ketiga yaitu respon negara Cina terhadap kebijakan Jepang dalam pembuangan limbah nuklir Fukushima yang ditulis oleh Rafael Immanuel Mulyawan, Roberto Octavianus Corneliseba, dan Christian H. de Freitas. Selanjutnya itu The Impact of Japan Discharge of Nuclear Contaminated Water on Aquaculture Production, Trade and Food Security in Tiongkok and Japan, yang ditulis oleh Xiaolong Yang, Yao Shulu. Dan yang terakhir yaitu The Battle for Public Opinion of Japan and Nuclear Waste Water, yang discharge yang ditulis oleh Yuan Buchi, KKU, and Sheshan Guo. Selanjutnya yaitu kerangka konsep dalam menganalisis masalah isu pembuangan limbah nuklir ini, penelitian ini menggunakan diplomasi ekonomi yang ditulis oleh Nicholas Baine and Stephen Woolcock, yang mana Baine dan Woolcock menyebutkan terdapat 4 strategi yang akan dilakukan oleh negara dalam menjalankan diplomasi ekonomi. Keempat tahapan tersebut yaitu involving minister, bring in non-state actor, greater transparency, dan using institution. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan batasan penelitian yaitu dari tahun 2023 sampai 2025. Unit analisis dan penelitian ini adalah diplomasi ekonomi Jepang dengan unit eksplanasi kebijakan larangan impor oleh Tiongkok dan level analisis negara. Dengan pengumpulan data didapatkan melalui data sekunder melalui studi pustaka yang didapatkan melalui buku, artikel jurnal, berita, dan web resmi dengan kata kunci ekonomi diplomasi, strategi, Japan and China, dan seafood trade. Dengan teknik analisis data menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Haberman yang menyebutkan terdapat 3 teknik dalam menganalisis data. Yang pertama yaitu penetrasi data, tampilan data, dan kesimpulan. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 diplomasi ekonomi, dan hubungan
Hubungan dagang Jepang-Tiongkok, bab 3 produk laut dan kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok. Bab 4 yaitu diplomasi ekonomi Jepang dalam menghadapi kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok. Dan yang kelima yaitu penutup. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu diplomasi ekonomi dan hubungan dagang Jepang dan Tiongkok. Pada poin pertama yaitu diplomasi ekonomi Jepang. Ekonomi menjadi salah satu aspek penting bagi sebuah negara karena ekonomi yang kuat akan memberikan kekuatan baru bagi negara untuk menjalankan kebijakan dan mencapai kepentingan nasionalnya. Oleh sebab itu, negara setelah Perang Dunia Kedua berakhir berusaha memulihkan perekonomiannya karena kekuatan ekonomi yang signifikan akan mempengaruhi kemampuan diplomasi, perjanjian dagang, dan kekuatan militer. Konsep diplomasi pada awalnya banyak menegosiasikan tentang persoalan politik, namun seiring berkembangnya waktu, diplomasi ini juga menyentuh pada aspek ekonomi. Diplomasi ekonomi merupakan alat penting dalam kebijakan luar negeri sebuah negara untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi agar tercapainya kepentingan negara. Nah, diplomasi ekonomi ini mencakup negosiasi perdagangan, kesepakatan dagang, investasi, promosi ekspor-impor, bantuan luar negeri, serta di dalamnya terdapat sanksi ekonomi. Seiring berkembangnya isu-isu tentang diplomasi ekonomi, isu yang dibahas dalam diplomasi ekonomi ini menjadi lebih kompleks, yang itu membahas tentang transfer teknologi hijau, bantuan kemanusiaan, dan pembangunan berkelanjutan. Jepang sendiri dalam buku biru diplomatik pada tahun 2023 menyebutkan bahwa pasca COVID-19, Jepang telah memajukan inisiatif dengan tujuan mempercepat diplomasi ekonomi sebagai salah satu prioritas diplomasinya yang berpusat kepada 3 bidang. Yang pertama yaitu pembuatan aturan dan inisiatif melalui organisasi internasional untuk mendukung sistem ekonomi yang bebas dan terbuka. Yang kedua yaitu mendukung ekspansi bisnis luar negeri Jepang melalui promosi kemitraan pabrik dan swasta. Dan yang ketiga yaitu mempromosikan sumber daya dan pariwisata Jepang yang berfokus untuk mengkomunikasikan kekuatan ekonomi, termasuk di dalamnya pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta ekspor makanan. Di mana MOFA menyebutkan bahwa Jepang akan bekerjasama dengan kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintahan daerah, bahkan organisasi internasional untuk melakukan segala upaya yang memberikan penjelasan lebih lanjut untuk mempromosikan sumber daya ekonominya. Nah, diplomasi ekonomi ini tidak hanya menyangkut tentang kesepakatan dagang dan negosiasi multilateral serta bilateral, namun juga bisa menjadi salah satu instrumen vital untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi seperti larangan impor. Pada tahun 2023, Jepang menghadapi tantangan baru dalam isu perdagangan internasional. Jepang harus menghadapi larangan impor produk laut yang dilakukan oleh Tiongkok sebagai bentuk penolakan tegas Tiongkok terhadap keputusan Jepang yang membuang limbah nuklir Fukushima ke Laut Pasifik. Nah, Jepang memilih diplomasi ekonomi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik ini dan menghadapi kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Jepang pada 30 Maret 2024 menyebutkan bahwa kedua negara telah melakukan pertemuan untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai isu pembuangan limbah nuklir tersebut. Nah, beberapa kali para ahli dari kedua negara juga telah melakukan uji coba mengenai keamanan limbah nuklir tersebut. Bahkan pada September 2024, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa pihaknya akan secara bertahap mempertimbangkan mengenai pembukaan kembali impor produk laut milik Jepang tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan masuk pada poin perdagangan Jepang dan Tiongkok. Tiongkok merupakan ini dimulai dari Tiongkok yang menjadi salah satu negara yang memainkan peranan penting dalam perdagangan internasional. Bahkan Tiongkok ini uh, memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga Tiongkok dapat dilihat sebagai pasar potensial bagi negara-negara industri untuk memasarkan produknya. Di satu sisi, Jepang merupakan negara yang terkenal dengan etos kerja yang tinggi dan disiplin yang tinggi hingga yang membuat Jepang berhasil bangkit dari keterpurukan setelah Perang Dunia Kedua. Nah, eh, kedekatan geografis antara kedua negara ini semakin membuat negara ini semakin terhubung dan memiliki ketergantungan. Tercatat pada tahun 2002.
pada tahun 2007, nilai perdagangan antara Jepang dan Tiongkok mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu mencapai 326,6 miliar dolar. Nah, nilai perdagangan ini lebih besar jika dibandingkan antara nilai perdagangan Jepang dengan Amerika Serikat. Gerakan geografis ini juga semakin memberikan dampak positif bagi hubungan perdagangan keduanya, meskipun masih terdapat sisa-sisa konflik dari kedua negara yang belum terselesaikan. Namun, kedua negara menunjukkan bahwa adanya inisiasi untuk memperbaiki dan membawa harmonisasi baru dalam hubungan perdagangan keduanya. Hal ini dibuktikan dengan Jepang yang menjadi investor utama di Tiongkok dan di sisi lain, Tiongkok menjadi pasar penting bagi Jepang. Dan di tahun 2005, Jepang berhasil menduduki posisi sebagai investor terbesar di Tiongkok selama 12 tahun. Selanjutnya pada tahun 2018 hingga 2019, hubungan Jepang dan Tiongkok menunjukkan perubahan yang lebih signifikan ke arah yang lebih positif yang ditandai oleh semakin meningkatnya hubungan bilateral kedua negara. Hal ini dibuktikan ketika kedua negara memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga stabilitas ekonomi di kawasan Asia Timur. Tiongkok memiliki kepentingan yang signifikan bersama Jepang dalam meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi, sehingga kedua negara menjadi mitra penting yang saling membutuhkan satu sama lain. Nah, Jepang dan Tiongkok saling berupaya untuk memaksimalkan kerjasama ekonomi untuk mencapai kepentingan kedua negara di kawasan tersebut. Jepang melihat Tiongkok sebagai pasar potensial untuk menjual produknya. Nah, kekuatan ekonomi Tiongkok ini menandakan bahwa Tiongkok telah berhasil menguasai perdagangan internasional dan memberikan kontribusi penting dalam perdagangan global. Oleh sebab itu, Jepang selalu mengedepankan diplomasi dan menghindari konflik langsung dengan Tiongkok, mengingat pengaruh besar Tiongkok dalam perekonomian dunia. Meskipun secara resmi sampai saat ini Jepang dan Tiongkok belum memiliki perjanjian bilateral dalam hubungan ekonomi, namun keduanya saling bergabung dalam perjanjian ekonomi regional yang sama dengan negara lain, contohnya yaitu ASEAN Plus 3. Nah, Regional Comprehensive Economic Partnership merupakan salah satu kesepakatan yang disepakati oleh 10 negara ASEAN bersama Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, serta Australia dan Selandia Baru. Hal ini menunjuk bergabungnya Tiongkok dan Jepang dalam perjanjian kerjasama regional yang sama menunjukkan bahwa keduanya memiliki kepentingan yang sama. Oleh sebab itu, meskipun perjanjian ini melibatkan negara-negara lain, namun hubungan Jepang dan Tiongkok dalam perdagangan menunjukkan bahwa keduanya saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Mengingat Jepang dan Tiongkok merupakan dua negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar yang menghuni kawasan Asia Timur. Selanjutnya akan masuk kepada potensi Tiongkok sebagai mitra dagang strategis Jepang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Tiongkok memainkan peranan penting dalam perekonomian dan perdagangan internasional. Tiongkok tercatat telah menjadi mitra dagang lebih dari 120 negara di dunia, dan Tiongkok menyumbang sekitar 18% dari total PDB global. Oleh sebab itu, keberhasilan Tiongkok di bidang ekonomi ini dimulai ketika Tiongkok yang pada awalnya menganut sistem ekonomi terpusat menjadi sistem ekonomi liberal dan yang membawa Tiongkok sebagai negara yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian dunia dan membuatnya sebagai target baru bagi negara-negara untuk menjalin kemitraan dalam bidang ekonomi. Bersama dengan negara tetangganya yaitu Jepang, Tiongkok telah lama menjalin hubungan dagang dan menjadi salah satu mitra dagang strategisnya. Namun, apabila dilihat dari hubungan kedua negara, hubungan Jepang dan Tiongkok masih dipenuhi oleh konflik di bidang lain, seperti perebutan wilayah kekuasaan. Sebagai negara yang terkenal dengan eh, penduduk yang tinggi dan Tiongkok sebagai pasar potensial yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, kedua negara ini saling berupaya untuk memaksimalkan kerjasama ekonomi dan kepentingan kedua negara untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah kawasan Asia Timur. Selanjutnya kita akan masuk kepada bab 3 yaitu produk laut Jepang dan kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok. Yang pertama akan dibahas mengenai potensi produk laut Jepang. Jepang merupakan salah satu kawasan di Asia Timur yang terkenal dengan kekayaan lautnya karena
Jepang berada di arus panas dan arus dingin hingga mendukung kekayaan produksi laut Jepang. Arus panas Kuroshio dan arus dingin Oyashio menyebabkan ikan-ikan bergerak mengikuti arus tersebut dan mengikuti pergerakan organisme yang menjadi makanan mereka. Nah, pertemuan dua arus inilah yang memberikan keuntungan bagi Jepang dalam industri perikanan dan yang mengakibatkan Jepang memiliki spesies laut bernilai tinggi seperti tuna, salmon, makarel, dan rumput laut serta kerang-kerangan. Selain itu, kekayaan laut Jepang juga tidak terlepas dari kemajuan teknologi Jepang untuk mengoptimalkan hasil tangkapan lautnya. Ocean Ice merupakan salah satu perusahaan ventura teknologi di Jepang yang mengembangkan teknologi yang memiliki fungsi memperkirakan kondisi laut dilihat dari suhu laut dan arah arus hingga mempermudah para nelayan untuk mengetahui eh, potensi wilayah yang bagus untuk menangkap ikan. Jepang juga menerapkan metode penangkapan ikan yang mengedepankan inovasi untuk menjaga keberlanjutan hasil laut agar dapat menjaga kualitas produk lautnya. Nah, potensi kekayaan laut Jepang ini juga dipengaruhi oleh pengelolaan pemerintah yang baik. Dalam pengelolaan sumber daya kelautan, pemerintah Jepang menerapkan sistem pengelolaan yang berbasis masyarakat dengan moto dari nelayan, oleh nelayan, dan untuk nelayan. Sistem pengelolaan ini bermanfaat bagi nelayan untuk memutuskan regulasi penangkapan ikan mereka sendiri hingga nelayan di wilayah daerah tertentu dapat menyesuaikan cara penangkapan ikan berdasarkan lingkungan masing-masing. Sistem ini juga memudahkan pemerintah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan karena telah dikoordinasi oleh koperasi di masing-masing daerah tersebut. Hal ini juga menekan biaya untuk pemerintah dalam melakukan pengawasan penangkapan ikan ini. Selanjutnya, keberadaan pasar juga menjadi salah satu potensi yang mendukung produk laut Jepang ini. Keberadaan pasar yang mudah diakses membuat masyarakat semakin mudah untuk mengonsumsi produk laut tadi karena akses yang mudah. Nah, tingginya minat masyarakat inilah yang turut serta membantu Jepang mempertahankan komoditas laut sebagai salah satu sektor unggulan bagi negara mereka. Selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai komoditas laut Jepang. Jepang terkenal dengan komoditas laut langka, seperti salah satunya yaitu kerang. Kerang menjadi komoditas nilai ekspor produk laut Jepang tertinggi, kemudian disusul oleh ikan cakalang, ikan sarden, cumi, kerang, ikan tuna, kepiting, udang, ikan yellowtail, dan makarel. Pada tahun 2012, ikan makarel menjadi salah satu produk unggulan Jepang dengan hasil tangkapan mencapai 443 ribu ton. Selain itu, rumput laut juga menjadi salah satu komoditas penting Jepang dengan hasil tangkapan pada tahun 2012 mencapai 341.580 ton. Selain itu, tuna sirip biru juga menjadi salah satu produk unggulan Jepang khususnya untuk makanan sushi dan sashimi. Tercatat pada tahun 2015, produk tuna sirip biru mencapai 8% dari total semua produk aquacultur di Jepang. Selanjutnya kita akan masuk mengenai ekspor produk Jepang pada tahun 2022. Pada tahun 2022 nilai ekspor meningkat menjadi meningkat 28,5% dari tahun sebelumnya menjadi 387,3 miliar yen. Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor utama pada tahun 2022 dengan besar presentasi ekspor mencapai 22,5%. Kemudian disusul oleh Tiongkok, Amerika Serikat, dan pada tahun 2022 produk yang terkenal diekspor oleh Jepang yaitu ada kerang, kemudian yellowtail, dan makarer serta teripang. Selanjutnya yaitu ekspor produk laut Jepang pada tahun 2023. Ekspor produk laut Jepang pada tahun 2023 sedikit mengalami perubahan. Hal ini yang pada tahun 2022 Tiongkok sebagai negara tujuan utama, namun pada tahun 2023 Hong Kong menempati posisi pertama sebagai negara tujuan ekspor produk laut Jepang dengan presentasi ekspor mencapai 26,1%, kemudian disusul oleh Amerika.
Pergeseran posisi Tiongkok pada tahun 2022 ini disebabkan oleh pelarangan impor produk ikan dan semua produk laut dari industri perikanan Jepang sebagai bentuk kecaman Tiongkok terhadap pembuangan limbah nuklir Fukushima yang dilakukan oleh Jepang pada tahun 2023. Selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai dinamika perdagangan produk laut Jepang dan Tiongkok. Perdagangan bilateral antara keduanya secara bertahap meningkat dan struktur perdagangan keduanya telah berkembang ke arah yang lebih baik. Jepang dan Tiongkok dikenal sebagai kekuatan ekonomi laut yang menghuni kawasan Asia Timur. Oleh sebab itu, eh, akan dibahas mengenai bagaimana dinamika perdagangan produk laut keduanya. Yang pertama yaitu tentang konsumsi produk laut masyarakat Tiongkok. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia, Tiongkok menawarkan pasar potensial bagi negara-negara untuk memasarkan produk unggulan mereka. Berdasarkan laporan dari Food and Aquaculture Organization of United Nations pada tahun 2024, konsumsi ikan dan seafood masyarakat Tiongkok pada tahun 2019 berada pada angka 40,67 kg per kapita. Selanjutnya, pada tahun 2020, konsumsi ikan dan seafood Tiongkok mengalami perubahan yang signifikan menjadi 41,15 kg per kapita. Tingginya minat masyarakat Tiongkok terhadap produk laut ini dibuktikan dengan konsumsi makanan laut dan seafood yang kembali meningkat pada tahun 2021 yang mencapai angka 41,56 kg per kapita dan di tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan menjadi 41,60 kg per kapita. Besarnya minat masyarakat Tiongkok terhadap makanan laut ini menjadikan Tiongkok sebagai pasar strategis bagi Jepang. Meskipun Tiongkok terkenal sebagai negara dengan produksi hasil laut yang besar, namun tingginya minat konsumsi dan jumlah penduduk yang banyak membuat Tiongkok harus mengimpor produk laut dari negara lain. Selanjutnya yaitu perdagangan bilateral produk laut antara Jepang dan Tiongkok. Menurut laporan dari White Paper Fisheries Policy Summary yang dipublikasikan oleh Ministry of Aquaculture, Forestry, and Fisheries of Japan sejak tahun 2018 hingga 2021, Tiongkok merupakan negara kedua tujuan ekspor produk laut Jepang. Kemudian pada tahun 2022 sampai 2023, Tiongkok bergeser menjadi posisi pertama sebagai negara tujuan ekspor produk laut Jepang. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, hubungan dagang antara Jepang dan Tiongkok menunjukkan peningkatan yang signifikan. Beberapa komoditas yang menjadi komoditas utama yang diekspor Jepang ke Tiongkok adalah tuna, tongkol, yellowtail, makarel, dan kerang laut. Selain itu, berdasarkan sistem klarifikasi barang yang digunakan secara global dalam perdagangan ekspor dan impor, terdapat 8 jenis produk laut yang diekspor oleh Jepang ke Tiongkok. 8, 8 jenis produk dalam tabel ini. Selain itu juga ada kerang yang menjadi komoditas laut yang sangat populer di Tiongkok dengan nilai ekspor mencapai 84 persen. Dalam masakan Tiongkok, teripang juga menjadi salah satu komoditas penting dalam makanan Tiongkok. Popularitas produk laut Jepang di Tiongkok membuktikan bahwa Tiongkok merupakan salah satu pasar strategis bagi Jepang untuk mengekspor produk lautnya. Selanjutnya kita akan masuk mengenai kebijakan Jepang membuang limbah nuklir Fukushima pada tahun 2023. Yang mana pada poin pertama itu alasan Jepang membuang limbah nuklir Fukushima ke laut. Putusan Jepang ini menimbulkan banyak kritik dan penolakan dari berbagai negara termasuk negara di kawasannya sendiri yaitu Tiongkok. Pemerintahan Jepang menyebutkan keputusan pembuangan limbah nuklir ini disebabkan karena tangki-tangki penyimpanan limbah nuklir telah penuh dan harus segera dibuang. Pembuangan limbah nuklir ini ke laut bukan satu-satunya solusi untuk menangani tangki-tangki limbah yang telah penuh tadi. Jepang memiliki 4 opsi lain, yaitu pembuangan ke atmosfer sebagai uap air, pembuangan jalur bawah tanah yang disalurkan melalui pipa-pipa, pengelolaan elektronik, dan yang keempat melalui proses pembadatan di dalam tanah. Namun, keempat opsi ini membutuhkan biaya yang lebih besar, hingga itu Jepang memilih untuk membuang limbah nuklir ke laut saja karena anggaran yang lebih murah dibandingkan keempat opsi tersebut. Selanjutnya akan masuk
ke dampak pembuangan limbah nuklir Fukushima terhadap citra Jepang. Pengumuman Jepang tentang pembuangan limbah nuklir Fukushima ini memunculkan berbagai respon dari publik internasional. Namun, pembuangan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu negara yang pro terhadap keputusan pembuangan limbah nuklir ini adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat melalui juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebutkan Amerika Serikat mendukung penuh tindakan Jepang dan sangat mengapresiasi transparansi keamanan limbah nuklir tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken juga menyambut baik keputusan Jepang untuk bersama dengan International Atomic Energy Agency sebagai bukti pembuangan limbah nuklir Fukushima tersebut sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan. Namun di sisi lain, terdapat beberapa pihak yang kontra terhadap pembuangan limbah nuklir ini, yaitu Tiongkok dan Korea Selatan. Ketika Jepang pertama kali tidak hanya Tiongkok yang melakukan protes dan penolakan melalui kebijakan larangan impor, Korea Selatan juga sangat mengecam aksi Jepang tersebut karena munculnya kekecewaan bagi masyarakat Korea Selatan sendiri karena Korea Selatan memiliki aturan untuk pelarangan pembuangan sampah ke laut, sedangkan Jepang memilih untuk membuang limbah nuklir Fukushima ke laut. Sebagai bentuk penolakan tegas dari kebijakan tersebut, masyarakat Korea Selatan berbondong-bondong berkumpul di depan kantor kedubes Jepang yang berada di Seoul sambil membawa poster-poster yang berisi penolakan dan pengecaman terhadap tindakan Jepang yang membuang limbah nuklir ke laut tersebut. Selanjutnya, pembuangan nuklir ini juga telah merusak citra Jepang yang selama ini dibangun oleh Jepang sebagai negara yang terkenal dengan tradisi kebersihan dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Putusan Jepang membuang limbah nuklir Fukushima memberikan kecewaan dan hilangnya rasa percaya publik terhadap keseriusan Jepang dalam menjaga keamanan dan ekosistem lautnya. Selanjutnya yaitu dampak pembuangan limbah nuklir Fukushima terhadap perekonomian Jepang. Pembuangan limbah nuklir Fukushima ke Laut Pasifik turut serta memberikan pukulan terhadap perekonomian Jepang. Eh, Seperti Tiongkok yang melakukan kebijakan larangan impor untuk melindungi keamanan pangan masyarakatnya dan meminta Jepang untuk menghentikan pembuangan limbah nuklir tersebut. Dampak perekonomian yang paling jelas dari keputusan pembuangan limbah nuklir ini eh, tidak hanya adalah dengan tidak adanya ekspor kerang ke Jepang ke Tiongkok pada tahun 2024. Sebelum pembuangan limbah nuklir Fukushima ini diumumkan pada tahun 2023, nilai ekspor kerang Jepang ke Tiongkok mencapai 22,3 miliar yen. Selain itu, pada tahun 2022, Tiongkok menduduki peringkat pertama sebagai negara tujuan ekspor produk laut Jepang dengan presentasi ekspor sebesar 22,5%. Menurut laporan statistik dari Ministry of Aquaculture, Forestry and Fisheries Jepang menyebutkan secara keseluruhan ekspor produk perikanan bernilai 360,9 miliar yen turun sebesar 7,5% dari 390 miliar yen yang dibukukan pada tahun 2022. Nilai ekspor secara keseluruhan tersebut dari nilai ekspor secara keseluruhan tersebut, Tiongkok berpartisipasi sebesar 87,1 miliar yen. Meskipun belum cukup setahun kebijakan larangan ini diberlakukan oleh Tiongkok pada tahun 2024, nilai ekspor produk laut Jepang ke Tiongkok anjlok menjadi 61, miliar yen dan komoditas yang diekspor tersebut hanya produk non-pangan seperti mutiara dan ikan koi. Jepang telah berupaya untuk namun Jepang telah berupaya untuk melakukan diversifikasi pasar untuk menggantikan nilai ekspor produk laut ke Tiongkok. Jepang berusaha menjangkau pasar yang lebih luas, yaitu seperti Hong Kong dan Amerika Serikat. Namun, total ekspor pada tahun tersebut hanya mencapai 26,4 miliar yen. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi pasar yang dilakukan oleh Jepang eh, masih rendah jika dibandingkan dengan nilai ekspor ke Tiongkok pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu tangkapan Tiongkok terhadap kebijakan pembuangan limbah nuklir Fukushima oleh Jepang pada tahun 2023. Yang pertama yaitu larangan impor produk laut milik Jepang pada meski melalui Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok menyebutkan bahwa
diberlakukannya kebijakan larangan total untuk semua produk laut Jepang yang diekspor ke Tiongkok. Kebijakan ini sebagai bentuk upaya Tiongkok menyadarkan Jepang bahwa pembuangan limbah nuklir Fukushima tersebut tidak hanya berdampak pada teritorial Jepang, namun juga menyangkut keselamatan dan keamanan pangan negara lain. Meskipun Jepang menyebutkan bahwa air limbah yang dibuang oleh yang air limbah nuklir yang dibuang tersebut telah melewati proses penyaringan dan tidak merusak ekosistem, namun hal ini tidak merubah sikap Tiongkok terhadap kebijakan yang dipilih oleh Jepang. Menindaklanjuti dari kebijakan larangan ini, Tiongkok mengumumkan larangan impor produk laut dari 10 provinsi milik Jepang, yaitu Tokyo, Fukushima, Chiba, Tochigi, Ibaraki, Gunma, Miyagi, Niigata, Nago, dan Saitama. Tiongkok juga melarang semua jenis garam laut dan rumput laut milik Jepang yang diolah maupun belum diolah. Selanjutnya itu melalui protes langsung masyarakat Tiongkok, eh, protes langsung masyarakat Tiongkok. Yang pertama, eh, keputusan pembuangan limbah nuklir Jepang ini membuat geram masyarakat Tiongkok. Masyarakat Tiongkok mengecam keputusan pembuangan limbah nuklir ini karena khawatir dengan kualitas dan keamanan pangan produk laut yang akan mereka konsumsi. Sebagai bentuk protes tegas dari kebijakan tersebut, dikonfirmasi langsung oleh Menteri Luar Negeri Jepang bahwa terdapat sebuah batu bata yang dilemparkan ke gedung misi diplomasi Jepang yang berada di Beijing. Melalui platform media sosial, masyarakat Tiongkok juga menaikkan tagar boikot terhadap produk Jepang dan sentimen anti-Jepang meningkat tajam di media sosial. Hal ini memberikan pukulan pada industri dan bisnis Jepang yang menargetkan pasar Tiongkok. Selain itu, masyarakat Tiongkok bahkan juga melakukan teror melalui spam telepon ke Balai Kota Fukushima. Tanggapan yang ketiga yaitu protes melalui forum internasional. Tidak hanya melalui pernyataan resmi pemerintah dan protes langsung masyarakat Tiongkok, Tiongkok juga melalui wakil tetap Tiongkok di PBB di PBB pada Agustus 2023, Tiongkok mengajak masyarakat internasional untuk mendesak Jepang menghentikan keputusan pembuangan limbah nuklir Fukushima. Dalam kesempatan itu, Tiongkok menyebutkan bahwa keamanan laut merupakan tanggung jawab bersama. Keputusan Jepang yang memilih membuang limbah nuklir Fukushima ke laut tersebut menunjukkan bahwa Jepang hanya mementingkan kepentingan sendiri dan mengabaikan kepentingan publik. Tidak berhenti di situ, pada pertemuan KTT ASEAN Plus 3 yang ke-26 yang dilaksanakan di Jakarta, Tiongkok juga menyampaikan penolakan tegas terhadap kebijakan Jepang tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebutkan Jepang harus menjelaskan lebih lanjut dan transparansi data keamanan mengenai limbah nuklir Fukushima yang dibuang ke laut. Meskipun Jepang telah bersikeras bahwa limbah nuklir tersebut aman dan telah diolah sebelumnya, namun tetap saja zat radioaktif yang mencemari laut itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Selanjutnya akan masuk pada bab 4, yaitu analisis strategi diplomasi Jepang dalam menghadapi kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok. Terdapat empat tahapan atau empat strategi yang dilakukan oleh Jepang dalam menghadapi kebijakan larangan impor produk laut oleh Tiongkok. Yang pertama yaitu utusan para menteri ke forum internasional. Hal ini dibuktikan melalui Menteri Luar Negeri Jepang Hayashi Yoshima telah menyinggung mengenai keamanan limbah nuklir Fukushima pada forum ASEAN Plus 3 yang dilaksanakan di Jakarta pada Juli 2023. Selanjutnya yaitu pada KTT ASEAN yang diadakan di Laos pada Oktober 2024. Pada sela-sela pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Yamikawa bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi untuk mendiskusikan hubungan bilateral keduanya dan membahas mengenai tentang isu pembuangan limbah nuklir tersebut. Pada Maret 2025, Menteri Luar Negeri Jepang kembali melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok dalam agenda dialog ekonomi tingkat tinggi ke-6. Nah, dalam dialog dialog ekonomi tingkat tinggi ini, kedua negara juga menyinggung masalah mengenai pembuangan limbah nuklir Fukushima tersebut. Selanjutnya yaitu peran perusahaan swasta dalam diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang. Nah, peran perusahaan swasta yang terlibat dalam mendukung strategi diplomasi ekonomi Jepang adalah
Tokyo Electronic Power Company Holdings atau yang biasa dikenal dengan TEPCO. Nah, dalam strategi ini, TEPCO berperan penting dalam transparansi data dan pemantauan lingkungan berkelanjutan, merupakan fondasi krusial bagi upaya diplomatik Jepang. Nah, TEPCO juga berperan untuk mengelola air limbah nuklir Fukushima menggunakan sistem Advanced Liquid Processing System untuk menghilangkan zat-zat radioaktif yang terkandung dalam air limbah nuklir tersebut. Selanjutnya yaitu TEPCO juga harus bekerja sama dengan IAEA karena setiap laporan zat radioaktif yang terkandung dalam limbah nuklir tersebut akan dilaporkan dan terlebih dahulu diverifikasi oleh IAEA untuk menunjukkan keamanan limbah tersebut. Selanjutnya itu terbuka terhadap kandungan zat radioaktif. Jepang menyatakan bahwa zat radioaktif yang terkandung dalam air limbah tersebut berhasil diminimalisirkan bahkan dibuang. Jepang merilis data yang menyebutkan bahwa tiap liter air olahan limbah nuklir tersebut mengandung 1.500 bakrel dan sangat jauh dari angka maksimum yang ditetapkan oleh WHO yaitu 60.000 bakrel. Untuk meyakinkan Tiongkok dan memudahkan proses negosiasi diplomasi, Jepang juga secara terbuka mengundang Tiongkok untuk memantau secara langsung mengenai keamanan limbah nuklir Fukushima. Selain itu, Jepang juga bekerjasama dengan TEPCO untuk mempublikasikan data dan informasi mengenai pembuangan limbah nuklir ini. TEPCO menyediakan sebuah web resmi yaitu Treated Water Portal Site, yang mana web ini secara berkala melaporkan situasi mengenai pembuangan limbah nuklir Fukushima tersebut. Strategi terakhir yaitu pada institusi domestik dan institusi internasional, yang mana dalam institusi domestik, Jepang melibatkan Kementerian Pertanian dan Kehutanan serta Perikanan melalui rapat daring dengan Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok yang membahas mengenai kebijakan larangan impor produk tadi. Rapat ini bertujuan untuk melanjutkan negosiasi kebijakan pelarangan impor produk laut dan menghapuskan kesalahpahaman antara keduanya. Selain itu, Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga melaporkan penurunan ekspor produk laut Jepang ke Tiongkok, dan melalui publikasi laporan ekspor ini akan menunjukkan bahwa Jepang sangat mengharapkan dibuka kembali kegiatan ekspor produk laut ke Tiongkok. Selanjutnya yaitu perlibatan peran institusi internasional. Dalam hal ini Jepang menggandeng International Atomic Energy Agency atau yang dikenal dengan IAEA untuk memaksimalkan diplomasi ekonomi. IAEA berperan penting dalam mengembangkan dan mempromosikan standar keamanan keselamatan nuklir global. Nah, dalam konflik ini, IAEA memiliki peranan penting untuk menjembatani kedua negara, Tiongkok dan Jepang. IAEA menjadi pihak yang mengumumkan bahwa limbah air nuklir Fukushima aman untuk dibuang karena telah diolah melalui sistem ALPS tadi. Ketika Jepang pertama kali mengumumkan pembuangan limbah nuklir ini, IAEA menegaskan bahwa tindakan Jepang telah merupakan tindakan yang sebelumnya telah disetujui. IAEA juga menyampaikan bahwa Jepang telah berkomitmen untuk menjaga kepatuhan kepada standar keamanan yang telah ditetapkan dan menjalankan pembuangan limbah nuklir sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. IAEA dalam hal ini juga melakukan tinjauan teknis secara langsung untuk menilai apakah limbah nuklir Fukushima tersebut aman setelah diolah menggunakan sistem ALPS. IAEA dalam hal ini menyebutkan bahwa Jepang telah melakukan langkah-langkah yang sesuai untuk menjaga dan memastikan keamanan proses pembuangan limbah nuklir tersebut. Jepang menggunakan laporan-laporan dan perizinan IAEA ini sebagai bukti bahwa larangan impor produk laut Jepang ke Tiongkok mm, tidak melanggar peraturan ataupun regulasi manapun. Selanjutnya itu bab 5 kesimpulan untuk menganalisis strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang. Peneliti menggunakan kerangka konsep diplomasi ekonomi oleh Baine dan Stephen Woolcock, dan dalam Baine dan Woolcock menyebutkan dalam buku Diplomasi Ekonomi edisi pertama terdapat 4 strategi yang dilakukan oleh negara untuk memaksimalkan diplomasi ekonomi. Yang pertama yaitu involving minister, bring in state actor, greater transparency, dan using institution. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Jepang berhasil mencapai kepentingan negaranya. Hal ini dibuktikan sejak 2 tahun kebijakan larangan ini dikeluarkan oleh Tiongkok pada 30 Mei 2025. Tiongkok dan Jepang mencapai kesepakatan
kesepakatan baru. Dalam kesempatan itu, Tiongkok telah menyetujui untuk melanjutkan impor produk laut Jepang, dan kedua negara masih dalam proses mendiskusikan mengenai regulasi terkait dimulainya kembali impor produk laut tersebut. Selanjutnya itu saran, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa hal yang dapat dikaji lebih lanjut. Saran yang dapat diterapkan untuk pembahasan penelitian selanjutnya adalah dengan menganalisis strategi-strategi diplomasi ekonomi Jepang menggunakan kerangka konsep yang berbeda yang dirumuskan oleh ahli lain untuk mendapatkan hasil yang berbeda dari penelitian yang diteliti oleh peneliti. Baiklah, sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Saya akhiri presentasi seminar hasil ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.